di masjid tempat yang paling mulia di muka bumi. Hanya orang yang mulia saja yang diizinkan masuk ke tempat-tempat yang mulia. Maka yuk kita rasakan di hati kalau kita ini jadi tamunya Allah, di rumahnya Allah. Nanti insya Allah kalau kita syukuri kehadiran kita di masjid, Allah Ta'ala akan sampaikan kita kepada masjid yang paling agung, yaitu Masjidil Haram. Dan insya Allah disampaikan ke Masjid Nabawi dan juga disampaikan ke Masjidil Aqsa. Insya Allah, amin Allahumma amin. Insya Allah saya nggak akan ceramah lama-lama, tapi juga nggak akan sebentar. Karena saya juga nggak tahu mau ngomong berapa lama. Cuma satu hal yang perlu disampaikan, niat dulu yang baik. Nah, itu ta'allum wa ta'lim. Duduk di sini niat cari ilmu. Karena tidak ada kekayaan yang lebih mahal, ya melebihi ilmu. Tidak ada pangkat yang lebih tinggi daripada pangkatnya orang yang diberi ilmu. Gak ada kebahagiaan yang bisa dicapai kecuali kebahagiaan yang dicapai lewat ilmu. Gak ada kesuntukan bisa disingkirkan kecuali kesuntukan itu akan tersingkirkan juga dengan ilmu. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, anugerah yang pertama kali Allah berikan kepada manusia adalah ilmu yang pertama kali Allah berikan kepada manusia. Kapan itu? Kita tahu semua sejarah kita manusia. Boleh saya duduknya bersila, mohon maaf ya. Pengen ketemu beliau, Ya, di kursi tapi bersila. ada kan biar bisa kelihatan semua. Sering kali kita ini dengar kalimat alien. Kemarin waktu ke Jogja, Warga bumi cari alien. Sampai sekarang orang-orang barat sibuk cari alien. Tolong sampaikan kepada NASA dan kawan-kawannya, nggak usah cari alien lagi. Kenapa? Karena alien itu tinggalnya di muka bumi. saya memang mengikutin beliau. Alien itu namanya manusia. Manusia itulah pendatang bumi. Karena nggak ada manusia yang berasal dari bumi, nggak ada. Manusia itu pendatang, kemudian tinggal sementara di muka bumi. Nah, nanti akan kembali ke tempat aslinya, akan kembali ke tempat asalnya. Tempat asalnya bukan di alam sini, tapi di alam sono. Bukan di alam sini, tapi di alam sono. Nah, siapa penghuni bumi yang asli? Penghuni bumi yang asli itu dinosaurus yang fosilnya ditemukan jutaan tahun yang lalu katanya. Nah, itu penghuni bumi yang asli. Kemudian sisa-sisanya siapa yang kita lihat? Monyet, kambing, sapi, ya binatang-binatang dengan beraneka ragam binatang itu penghuni bumi yang asli. Pohon juga kalau bumi, semut, itu semua adalah makhluk-makhluk ciptaan Allah di muka bumi yang subhanallah dengan kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah tundukkan untuk nurut pada manusia dengan satu bekal yang Allah berikan pada manusia, yaitu namanya al-ilm, namanya ilmu. Nah, kita ini manusia dari mana? Aslinya manusia adalah dari surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Allah ciptakan manusia, kemudian Allah tunjukkan manusia itu, pamerkan manusia. Siapa itu? Nabi Adam alaihi salam. Sebelum ada Siti Hawa alaihi salam, sebelum ada nenek kita semua, yang ada baru kakek kita, Nabi Adam alaihi salam. Maka saat itu malaikat sempat bertanya-tanya dalam hati. Jangan salah menafsirkan, jangan salah membaca. Malaikat yang mungkin protes sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi malaikat itu makhluk yang taat mutlak pada perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sangat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi malaikat punya penasaran akan al-ilm, rasa penasaran pada ilmu pengetahuan. Ketika malaikat melihat bumi itu isinya adalah dinosaurus dan semacamnya yang saling menghancurkan, saling membuat
nantinya menurut ilmunya malaikat, manusia ini tetap akan membuat kerusakan. Maka di situ malaikat bertanya-tanya dalam hati, dan pertanyaan itu langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tunjukkan Nabi Adam alaihissalam, Allah pamerkan kakek kita Nabi Adam alaihissalam di hadapan para malaikat, bukan malaikat biasa, tapi malaikat-malaikat khusus yang ada di alam langit yang tertinggi. Malaikat-malaikat tadi kemudian ditanya sama Allah Ta'ala, itu benda-benda itu namanya apa? Maka seluruh malaikat bukan gak ada yang bisa jawab. Kenapa malaikat gak bisa jawab? Padahal malaikat hidupnya di alam langit, malaikat full informasi. Ya, ilmunya malaikat luar biasa. Tetapi benda, cuman benda, malaikat gak ngerti. Maka saat itulah Allah Ta'ala katakan kepada kakek kita Nabi Adam alaihissalam yang baru diciptakan. Nabi Adam belum keliling langit, Nabi Adam bahkan belum keliling surga yang luas, Nabi Adam belum sampai ke muka bumi, Nabi Adam belum kemana-mana. Tetapi Allah beri Nabi Adam ilmu laduni, ilmu yang Allah masukkan ke dalam hati Nabi Adam alaihissalam. Maka Allah perintahkan Nabi Adam untuk menyebutkan, wahai Adam, sebutkan apa nama-nama itu. Nabi Adam pun menyebutkan satu persatu nama benda-benda tersebut. Maka malaikat pun lantas diberitakan sujud pada Nabi Adam alaihissalam. Seraya malaikat berkata, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah, maha agung Engkau ya Allah, maha besar Engkau ya Allah, benar Engkau ya Allah. Engkau menciptakan manusia memang beda dengan dinosaurus, manusia memang beda dengan sapi, manusia memang beda dengan gajah, manusia beda dengan semut, manusia beda dengan singa, manusia beda dengan semua makhluk yang pernah ditemui oleh malaikat. La ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tak ngerti apa-apa ya Allah. Kami yang luar biasa ini ilmunya terbatas. Illa ma 'allamtana. Ilmu yang sudah kami ajarkan pada kami, itulah yang kami ketahui. Yang belum kami tak tahu. Sementara Nabi Adam alaihissalam baru diciptakan, belum belajar, sudah tahu. Maha besar Engkau ya Allah, maha agung Engkau ya Allah, maha kuasa Engkau ya Allah. La ilaha illallah ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya Engkau yang maha berilmu, yang berikan ilmu kepada apa yang Engkau inginkan, apa yang Engkau hendaki, apa yang Engkau pilih. Engkau maha bijaksana. Siapa yang Allah pilih untuk dapat ilmunya Allah, itu kebijaksanaan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah Allah perintahkan malaikat semua sujud. Ya, sujud karena apa? Karena ilmu. Karena ilmu yang ada dalam diri Nabi Adam alaihissalam. Dan perintah ini terus berlaku selama-lamanya. Ya, selama-lamanya. Malaikat diperintahkan sujud kepada ahli ilmu, orang yang berilmu. Karena itulah sampai hari ini orang yang berilmu gak perlu dihargai manusia, gak perlu disanjung manusia, gak perlu cari sanjungan manusia. Yang manusia itu kalau menyanjung hari ini menyanjung, mungkin besok berubah dari mencaci menjadi memaki. Hari ini like, besok jadi dislike. Hari ini follow, besok jadi unfollow. Hari ini subscribe, besok jadi unsubscribe. Hari ini suka, besok jadi benci. Karena itu para nabi dan rasul, para aulia dan sholihin disifatkan oleh Allah Ta'ala bahwasanya beliau-beliau itu tidak pernah bangga ketika dipuji, tidak pernah susah ketika dicaci dan dimaki, hanya menjalankan kebaikan tanpa minta apa-apa. Mintanya hanya satu, ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada yang memuji, syukur sama Allah, tanda terima kasih sama Allah. Karena ada manusia-manusia yang dijadikan sebagai bentuk tanda kebahagiaan, tanda keindahan, maka syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada yang mencintai, syukur sama Allah Ta'ala. Saudari menyadari, ya Allah, Engkau tutup aibku sehingga mereka tidak melihat keburukanku, mereka hanya melihat kebaikanku. Terima kasih ya Allah yang telah membuat manusia cinta kepadaku. Inilah sikapnya para wali, sikapnya para nabi, sikapnya para rasul. Hatinya tidak bangga ketika dipuji dan tidak marah ketika dicaci dan dimaki. Ketika dicaci dan dimaki, yang ada adalah
mengintrospeksi diri, benarkah cacat itu ada pada diri? Kalau benar ada, diperbaiki. Kalau tidak ada, yang mencaci, yang memaki, didoakan dan didakwahi agar kembali ke dalam ilahi. Begitulah ciri orang-orang yang punya ilmu, orang-orang yang punya ilmu. Cukuplah ilmu sebagai kemuliaan, cukuplah ilmu sebagai kebanggaan. Karena itulah Allah pamerkan Nabi Adam alaihissalam kepada seluruh malaikat, dan perintah sujud itu berlaku selama-lamanya. Karena itulah tidaklah seseorang melangkahkan kaki keluar dari rumahnya untuk mendatangi ulama, orang yang menyampaikan ilmu. Mencari ilmu berarti mendatangi orang yang alim. Karena al-ilm bil-ta'allum, ilmu itu dengan derajat. Jadi kalau ada hadis yang mengatakan barang siapa keluar dari rumah untuk mencari ilmu, artinya keluar dari rumah cari ulama, bukan keluar dari rumah cari Instagram, bukan keluar dari rumah cari YouTube, bukan keluar dari rumah cari Facebook, bukan keluar dari rumah cari TikTok, bukan lihat apa yang ada di media sosial, tetapi datang ke masjid, datang ke mushola, datang ke surah, datang ke langgar, datang ke majelis, datang ke pesantren. Itulah yang dilakukan oleh para anbiya wal mursalin, auliya was sholihin. Jangan dikira para nabi nggak bisa live streaming, jangan dikira para rasul nggak bisa live streaming, jangan dikira para nabi dan rasul nggak bisa lihat secara langsung. Kita mengetahui bahwasanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu punya teknologi yang lebih hebat, teknologinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan saya jelaskan insyaallah di akhir. Tapi yang ingin saya sampaikan, para nabi dan rasul berjalan kaki cari ilmu, mendatangi ulama. Contoh Nabi Musa alaihissalam ketika diberitahu oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada hambaku yang namanya Siddiq atau Khalid alaihissalam, a'lam minka, yang lebih alim dari engkau, a'lam minka, lebih alim, lebih berilmu dari engkau. Padahal Nabi Musa alaihissalam, Musa kalimullah, Nabi Musa itu bisa ngobrol langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bicaranya Allah tanpa suara, bicaranya Allah tanpa huruf, bicaranya Allah beda dengan segala bentuk bicara. Karena Allah maha suci dari menyerupai makhluk. Tapi agar kita paham, cuma dikasih nama Allah berbicara. Itu hanya agar kita paham apa yang dimaksud Allah berbicara. Ada komunikasi langsung antara Allah dengan Nabi Musa alaihissalam, terima dengan komunikasi yang sangat jelas, yang hanya dipahami oleh Nabi Musa dan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi Musa punya ilmu, bisa ngomong langsung dengan Allah ta'ala. Ketika diberitahu ada yang lebih alim dari engkau, ada yang lebih berilmu dari engkau, ada yang punya informasi dari ilmunya Allah yang tidak engkau miliki, Nabi Musa tidak mengatakan bahwa sini Khidir, bahwa sini Khidir. Kenapa? Karena Khidir statusnya hamba Allah. Allah yang mengatakan statusnya Rasul, Allah yang mengatakan statusnya Nabi. Maka sampai hari ini khilaf ulama, beda pendapat ulama tentang status hamba Allah yang namanya Khidir atau Khalid alaihissalam. Ada mengatakan beliau Nabi, ada mengatakan beliau wali, karena Allah tidak menjelaskan statusnya secara terperinci. Tetapi kendati Nabi ataupun wali, statusnya di bawah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pangkatnya lebih tinggi, Nabi Musa pangkatnya lebih mulia, Nabi Musa kedudukannya lebih utama. Tetapi Nabi Musa tidak mengatakan bahwa sini Khidir, bahwa sini Khidir. Tapi Nabi Musa tanya di mana bisa ketemukan Khidir. Ilmu itu menundukkan orang lain, ilmu itu membuat seseorang menjadi di atas dan yang lain menjadi di bawah. Dan itu dipahami setiap orang yang alim. Ya, dipahami setiap orang yang alim. Maka kalau ada orang yang punya alim, dia masih menganggap ilmu itu di bawahnya dan dia lebih tinggi dari ilmu, maka itu kebodohan yang sejati. Itulah kebodohannya yang sejati. Nabi Musa diajarkan sama Allah dalam Al-Quran, nanya itu alamatnya Nabi Khidir di mana alaihissalam, di mana bisa ketemukan Khalid atau Khidir. Alhamdulillah alamatnya cukup jelas, tapi mencarinya cukup susah. Beda dengan saya dikasih alamat di sini, mudah alamatnya. Ya, cukup ikuti petunjuk Google-nya. Ya, petunjuk Google-nya yang insya Allah, karena alamatnya juga jelas. Gak ada Google nanya pun sampai alamatnya jelas. Tapi Nabi Musa dikasih alamat yang jelas, tapi susah dicari. Gimana alamatnya? Kamu bisa temukan Khidir
air laut tidak hidup, disitulah kamu akan diri. Pertanyaan saya, mungkin atau tidak? Memandangnya aja udah Alamatnya sudah seneng tau nggak? jelas, tapi nyarinya susah. Cuma satu petunjuk, ada dua petunjuk yang didapat. Yang pertama, pertemuan dua laut. Berarti itu di laut. Yang kedua, Kebulinya udah matang. Suaranya kurang ini yang ya. Ekonya itu loh. Makanya kita harus begini. Biar nanti yang berat berikutnya nama bersikap kita, sehingga kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut. Jadi petunjuknya hanya dua. Yang pertama laut, yang kedua ikan hasil hidup lagi. Nabi Musa pantang menyerah. Kenapa? Mau ilmu. Ya mau ilmu. Maka beliau ada salah satu murid kepercayaannya. Di situ menjadi sunnah. Orang kalau mau melakukan perjalanan jangan jalan sendiri. Jangan jalan sendiri. Maka muncul al-profil kontratori sebelum jalan cari teman. Sebelum jalan cari teman. Nabi Musa ada murid kepercayaannya. Berjalanlah menyusuri tepi laut, menyusuri tepi laut. Berapa lama perjalanan? Nabi Musa mengatakan kita akan jalan terus tanpa batas waktu sampai. Itulah mentalnya orang yang cari ilmu. Kenapa? Karena ilmu lebih dari harta, ilmu lebih dari segala-galanya. Kalau orang yang pengen kaya, saya akan kerja terus sampai cita-cita tercapai. Saya nggak akan berhenti. Itu baru mau cari kekayaan. Itu mau cari harta. Lantas bagaimana? Kalau mau cari yang lebih dari ilmu, mau cari yang lebih dari harta. Mohon maaf kalau yang seperti tadi saja. Nah, yang tadi udah bagus. Jadi balik lagi. Yang suara luarnya dimatikan saja. Oh ya udah nggak apa-apa. Cukup dari dalam ini. Kalau mau Sayang lah. Ini kan ilmu itu mahal. Ilmu itu mahal. Kalau yang pengen dia dari sini. Yang di luar mau nyantai dia nyantai. Setiap orang punya apa namanya kesenangan hidup sendiri. Mungkin yang di luar selalu udah ngaji. Saatnya sekarang jalan-jalan pagi. Ya, jangan suka berprasangka buruk kepada orang lain. Mungkin hari ini kita bagi ngaji dan malam kita tidur dulu. Ya mungkin kita tidur dulu. Setiap orang punya kesenangan sendiri. Pokoknya kayaknya itu udah cukup. Ini udah luar biasa banyak. Yang penting pulang manfaat sampaikan pada yang lain. Siap mendengarkan? Siap melanjutkan obrolan kita? Siap kita menyebarluaskan nanti apa yang didengar dan diterima. Amin Allahumma amin. Insyaallah Allah beri kita ilmu dan manfaat dunia akhirat. Nah tadi itu Nabi Musa alaihissalam ketika menyusuri tepi pantai tepi laut punya semangat karena cari sesuatu yang lebih dari harta, lebih dari dunia dan segala isinya. Maka konsepnya adalah sampai ke situ. Gak ada batas waktu. Makanya orang kalau belajar ngomong ya 4 tahun ini sudah ahli ilmu. Ini namanya masih hitung-hitungan dunia. Kalau orang yang ahli ilmu beda dengan ilallah dari mulai lahir sampai nanti masuk kuburan terus cari ilmu. Jangan berhenti cari ilmu. Maka di alam bahasa akan cari ilmu. Pertanyaan saya, emang di alam akhirat sampai bisa cari ilmu? Tahun lalu kan? Ayo. Campur ya? Di alam akhirat bisa nggak cari ilmu? Di alam akhirat bisa nggak berbagi ilmu? 30 Kadang-kadang kalau pagi ya? ada ulama, ada dari ulama yang ulama yang satu udah meninggal dunia, yang satu masih hidup. Biasanya Yang satu minggu lah. belajar dari orang Bapak kan kerja. ya, belajar dari orang yang udah
dunia. Berjamaah di mana? Di Masjidil Aqsa. Sholat berjamaah, bukan cuma ngobrol, bahkan sholat berjamaah di Masjidil Aqsa. Kemudian terjadi obrolan khusus di langit pertama, kedua, dan seterusnya sampai di langit ke-6 ketika akan pulang ke muka bumi. Nabi Muhammad dalam riwayat Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, atau mungkin ada riwayat yang lain. Intinya ketemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Di situ Nabi Ibrahim titip ilmu. Nabi Ibrahim titip ilmu, mengajarkan ilmu kepada cucunya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW adalah keturunan Nabi Ismail. Nabi Ismail putra Nabi Ibrahim alaihi wasallam. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, sampaikan salamku kepada umatmu dan sampaikan kepada mereka semua, sesungguhnya surga itu tanahnya subur dan tanamannya adalah ucapan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Di riwayat yang lain, tanamannya adalah ucapan la haula wa la quwwata illa billah. Karena itulah sampai sekarang kalau ada kita sholawat dan salam selalu kita mengucapkan kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Kita sebut secara khusus karena dari semua nabi dan rasul yang titip salam buat kita hanyalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang titip salam kepada kita hanyalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang titip ilmu dari langit hanyalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Amalan khusus bukan dari Nabi Muhammad SAW. Rasul hanya menyampaikan, tapi ilmunya dari kakeknya Nabi SAW, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, mengajarkan agar kita banyak-banyak ucap subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Karena itulah kelima zikir ini sering dirangkai menjadi satu, karena ini wasiat Nabi Ibrahim kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada kita umatnya. Ini namanya belajar dari yang sudah meninggal dunia, dan bahkan belajarnya bukan di alam dunia, belajarnya di alam langit, alam setelah barzakh, bahkan alam setelah barzakh. Karena barzakh itu alam kubur, langit alam yang berbeda. Bukan saatnya kita kaji di siang hari ini, nanti pusing semua orang. Karena penasaran, lanjut cari lihat nih, pangkatnya tinggi, cari yang lebih rendah. Yang dicari itu pangkatnya lebih rendah. Makanya kalau ada orang alim mendatangi yang di bawahnya, itu hal yang biasa. Jangan mengatakan, Masya Allah ya, ini yang alim aja sampai datang sama dia, berarti makamnya lebih tinggi. Enggak, kadang makamnya ya tetap lebih rendah. Tetapi memang sunatullah, Allah itu membuat seperti itu untuk ilmu. Siapapun harus tunduk. Harus tunduk sebenarnya, nggak boleh nggak tunduk, harus tunduk. Datang Nabi Musa alaihissalam jalan sampai akhirnya kelelahan. Perlu saya informasikan, Nabi Musa ini nggak mudah lelah. Jalan kaki berada itu biasa. Ketika dikejar sama Firaun, Nabi Musa melarikan diri dari Mesir, dikejar sama Firaun. Di sini juga ada pelajaran. Nabi Musa nggak mengajarkan, ayo tidak hadapi Firaun. Ya, jangan takut, lebih baik bisa hidup daripada hidup gak mulia. Gak begitu, menyelamatkan diri ya dari suatu kebinasaan itu suatu keniscayaan, Makanya Nabi Musa ketika mengukur kekuatan yang gak cukup, Nabi Musa yang menyingkir, Nabi Musa menjauh, dia memaksakan diri melawan Nabi Muhammad SAW. Ketika akan hijrah, Nabi bisa saja seperti Sayyidina Umar dan faktor sahabat bisa. Sayyidina Umar itu hijrahnya siang hari, hijrahnya terang-terangan, hijrahnya sambil mengulurkan senjata, hijrahnya sambil berkata, siapa yang pengen istrinya dari janda, silakan hadapan siang-siang. Tapi Habib Novel ya seperti Sayyidina Umar, saya penakut. Ya saya penakut, dan mungkin banyak ini. Ya teman-teman saya yang penakut seperti saya. Nabi Muhammad SAW sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul kasih contoh untuk umat yang tidak seperti Sayyidina Umar, untuk umat yang tidak punya keberanian seperti Sayyidina Umar, untuk umat yang tidak punya kekuatan seperti Sayyidina Umar. Sayyidina Umar berani ngomong, dan pasti kalau ada yang duel menang, coba kamu ngomong langsung hilang. Ya dihajar sama orang kafir, dibantai, dibunuh. Bukan itu ajaran Islam. Diukur dulu kekuatannya. Maka saat itulah Nabi mengajarkan hijrahnya.
malam hari. Hijrahnya hanya berdua. Hijrahnya sembunyi, hijrahnya terang, hijrahnya kerja sama. Dan Nabi gak pernah anti kepada non muslim, Nabi gak pernah benci kepada non muslim. Bahkan yang disewa oleh Nabi SAW, yang dibayar oleh Nabi SAW untuk menjadi penunjuk jalan, sama dengan kita saat ini. Saya Ustaz, saya mengajar penunjuk jalan saya dari kafir. Penunjuk jalan saya dari kafir siapa? Google ini siapa? Ini orang kafir. Jadi jangan dikatakan kalau kita pakai produk orang kafir kemudian kita jadi kafir. Yang penting amalan kita bukan amalan orang kafir. Nabi Muhammad SAW mau melakukan perjalanan. Nabi bisa pakai mukjizatnya, Nabi bisa pakai kekuatannya, Nabi bisa mengatakan siapa yang ingin besok hidup lagi seakan-akan aku bisa. Dengan sekali detik pun terjadi kiamat, itu Allah izinkan kepada Nabi bisa. Rasul Muhammad SAW dengan tunjuk jarinya, rembulan pun dibelah menjadi dua. Rembulan apalagi manusia, rembulan itu batu, rembulan itu tanah, rembulan itu banyak unsurnya. Sama Nabi dengan jari tunjuk dibelah seperti seorang mengiris suatu buah menjadi dua. Gak cukup dibelah, bahkan dipisah. Satu dipisah ke kanan, satu dipisah ke kiri dengan kekuatan jari tunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi paham umatnya lemah, umatnya banyak yang takut, umatnya imannya gak semuanya sempurna. Maka Rasul mengukur umat yang rendah, rahmat untuk semuanya. Beliau turunkan dirinya, beliau hijrah malam hari, beliau hijrah sembunyi-sembunyi, beliau pun sewa seorang musyrik untuk menunjukkan jalan ke Madinah yang memutar lewat mana dari Makkah Al-Mukarramah. Disitulah terjadi transaksi bisnis, dibayar pure bisnis, murni bisnis. Yang muslim membayar yang kafir terima bayaran dan melakukan apa yang dilakukan sesuai perjanjian. Disitulah contoh amanat dalam bisnis antara muslim dan kafir, tidak memandang agama tetapi murni urusan jual beli. Dan itu dilakukan Nabi dalam perjalanan hijrah dari Makkah Al-Mukarramah, hijrah yang suci, hijrah yang mulia, yang kafir pun dipakai oleh Nabi untuk tujuan yang mulia. Paham kan? Bisa paham ya? Jadi muslim itu yang alim, yang kuat, jadi ngerti, yang gak gampang pecah belah, gak gampang dibuat bermusuh-musuhan, gak gampang dibuat saling membenci, ya harus ngerti itu. Maka berangkat dan Musa alaihissalam. Dulu waktu jadi Fir'aun 7 hari jalan kaki. Nabi Musa 7 hari jalan kaki sampai akhirnya perutnya itu depan nempel sama tulang itu. Artinya 7 hari 7 malam gak makan, gak ada yang makan, cuma minum. Sampai akhirnya ketemu suatu perkampungan, ada di situ matahari yang itu besar, yang laki-laki ambil air, yang perempuan bisa ambil. Ada 2 perempuan. Nabi Musa tolong singkirkan batunya, ambilkan airnya. Setelah itu bersandar di bawah pohon. Bersandar di bawah pohon. Ya Allah, saya butuh kebaikan dan fakir kepada kebaikan Allah. Selamat Nabi Musa. Allahnya luar biasa. Artinya apa? Nabi Musa itu enggak mudah ngomong aku lelah, itu enggak mudah. Bukan tiba-tiba seperti kita, kalau enggak makan saya udah lodong. Bukan gitu. Beliau adalah pejuang yang luar biasa, kuat tubuhnya. Tapi ketika mencari guru, Nabi Musa mengatakan kita udah saya udah kesana 2 kali. Dia makan gorengan bakwan ya. Tapi dia baik. Baik banget. Itu sama anak muda, ngomong sama muda, lakot lakina di sebalina hada soba. Perjalanan kita ini udah betul-betul melelahkan. Mana makan siangnya? Tapi baik banget toh. Mana makan Kalau udah siangnya? kenal tuh baik banget. Sering rumahnya. Baru 2 kali sering banget mengaji di
Dia mualaf kan. Jangan sok. Jadi bupati Lapor udahannya masuk rumah sakit. sebelahnya bang. Ibunya siapa? Ini Bu Monik sebelahnya. Wah, udahan jadi lapor udahan dia jangan jadi. Adik usaha apa yang mau lapor lagi sama udahan dan masuk. Nanti saya dari Musa, akhirnya sampai banyak yang tidak lapor. Dalam perjalanan itu akhirnya apa? Ngetok pintu rumah satu kampung. Kebetulan kampung Bukola, kampungnya orang-orang politik yang gak ada di Indonesia. Insya Allah bumi udah gak ada lagi. Satu kampung semua orang yang politik. Ketuk pintu minta makan karena kasih. Itu nanti sampai minta makan. Karena lapar. Jadi kalau ada kelaparan tinggalkan pengajar makan dulu. Apa? Kalau nggak nanti karena lapar masuk rumah sakit. Gak bisa makan pengajar. Setelah itu pengajar. Kalau dibilang kita dibahas ini namanya namanya kita makan. Nah, bolehnya informasikan karena makannya pakai lauk. Lauknya ikan asin. Maka di situ kamu kalau berbekal ikan asin itu boleh. Makan ikan asin itu boleh halal bagi kita. Cara berkata saya mau warok. Ya, warok tapi ada bubur. Warok tapi hatinya progres seperti ini. Itu bukan warok. Warok itu sama zuhud tempatnya dalam hati bukan bilang diri ya. Maka Nabi Musa nanya, makan siang, siap dari mana naik. Muridnya ngomong, lauknya hilang. Ya kok bisa hilang? Tadi kena air, terus hidup lagi, terus jatuh terus jatuh. Pertanyaan saya, alamat mobil begini, alamat masyarakat atau masalah? Allah kasih alamat. Nanti kalau ikannya tidak digoreng, kamu kemudian masyarakat. Coba kalau kamu kasih alamat ini sama kiai, sama guru, sama ustaz, sama hakim, mau mana harus itu? Di situ ada isyarat dari Allah. Setidak mungkin apapun, tidak ada cara yang mungkin untuk datang itu. Makanya kita jangan alasan saya sibuk. Tapi kalau toilet nggak pernah sibuk. Coba ngomong sama toilet, ngomong sama kloset, ngomong sama WC, ngomong kita lagi sibuk juga. Kamu gimana? 5 hari kloset kita sibuk. Gitu. Atau kita ngomong sama dunia, dunia, toilet kemana itu, lebay. Bisnis daripada kabur pergi ke toilet. Bisnis tinggalkan, toilet tinggalkan. Betul. Tapi kalau itu masuk bukan waktu. Sopan saya, ibu saya berarti dalam hati ilmu dan toilet terpenuhi. Lihatnya sama senyum tidak jelas ini termasuk pelaku atau korban. Yang mana? Karena di Indonesia ini alhamdulillah majelis ilmu itu mana-mana ada. Setiap RT ada, RW ada pengajian. Jangan bilang ustadznya nggak bukan, ustadznya nggak terkenal. Yang penting ustadznya benar, belajar ilmu sesuai sanadnya, belajar dari guru, dari pesantren, nyantri, akidahnya benar, ahlus sunnah wal jamaah, akhlaknya baik, benar, belajar. Oh tapi ilmunya satu. Terang banget itu. Kameranya bagus. Itu ilmu. Xiaomi 12 itu yang mahal. Kalau yang begini cuma retorika, kemampuan berbahasa. Ilmu itu nanti Allah yang kasih, bukan ustadznya. Kalau kamu percaya saya kasih ilmu, kamu musyrik. Ilmu yang kasih Allah. Wa ma 'alaika illa al-balagh. Bahkan Rasul pun Allah katakan sallallahu alaihi wasallam, wa ma 'alaika illa al-balagh. Tugasmu hanya menyampaikan. Al-mu'allim al-hakiki wallah. Yang mengajar yang hakiki adalah Allah. Karena itu al-alim wallah. Yang maha berilmu adalah Allah. Karena itu belajar dari siapapun yang penting orang yang benar akidahnya. Duduk kita tunggu. Ya Allah, berikan aku ilmu dari ini. Terima kasih. Belum belajar sombong. Ilmunya tak seberapa. Sombong. Dia merasa lebih hebat dari ustaznya. Dia merasa lebih mulia dari ustaznya. Kemudian mereka majelis ini paling cuma orang lima itu yang berjalan semua. Orang lima tapi malaikat
kumpul di sana, kita nggak ngerti, kita nggak paham. Nabi Sulaiman, Nabi Musa alaihissalam itu berada di Nabi Khidir, maka nggak ada muridnya, nggak ada muridnya sendiri, terasing, nggak ada yang ngerti, nggak ada yang kenal, nggak ada yang paham. Allah suruh carinya Allah, cari. Akhirnya Nabi Musa berkata, nah, itu yang saya tahu. Gimana tadi di sana? Kembali menyusuri tepi laut, adanya ketemu berjanji pada Musa. Setelah ketemu apa ucapan Nabi Khidir? Ucapannya nggak enak. Kalau bahasa bebasnya gini, udah kuat saja. Kamu nggak bisa sabar. Kamu nggak bisa sabar dengan diri saya. Buat saja. Cuma kalau ini kamu begitu banyak kiai, banyak hadis, banyak ustaz, jauh-jauh, terus ustaznya ngomong, nggak ada mau terjadi. Kamu nggak sabar dengan diri saya. Sebelum nggak sebelum itu. Nah, yang sebelum itu masuk ke dalam diri. Karena tahu yang dicari ini mulia, yang dicari ini mahal, maka Nabi Musa gak putus asa ngadepin gurunya, gak putus asa ngadepin gurunya. Padahal gurunya pangkatnya di bawahnya. Gurunya pangkatnya itu lebih rendah dibandingkan Nabi Musa. Nabi Musa gak mengatakan, kamu gak tahu siapa saya? Saya Musa, pangkat sampai ini. Jangan ngomong sembarangan, gak ada. Nabi Musa mengatakan, kalau begitu, jangan tadi bukan. Ya udah, kalau saya nggak dijadikan murid khusus yang diajari, ya udah, saya tak ikut kamu aja. Ikutin kamu kemana, saya mau ngekeh, mau ngikut. Saya mau khidmat, saya mau melayani. Nanti kalau ada kesempatan, boleh-boleh lah, sesekali dikasih ilmu. Sesekali dikasih ilmu. Tapi itu jual mahal. Ilmu itu mahal. Oke, boleh, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? 3 kali kamu nanya apa yang saya lakukan, batal jadi guru. Jadi kamu tak boleh nanya apapun. Jangan nanya. Sejak kapan kita jadi guru tak boleh nanya apapun? Belajar tak boleh nanya. Itu jadi adab sampai sekarang. Kalau ada guru ngajar, jangan nanya kecuali gurunya yang ngomong siapa yang mau bertanya. Kadang yang murid kalau guru di telepon gak jawab, diri agak kebalas, ditanya gak pernah jawab, itu model apa? Jawabannya kamu murid model apa? Kamu murid model apa? Memang untuk belajar itu harus sabar. Karena cari yang lebih dari harta, lebih dari dunia, lebih dari semuanya. Alhamdulillah Allah Ta'ala letakkan kita di masjid ini gak pakai susah. Ya gak pakai susah. Disiapkan sama panitia, tinggal duduk, kipas angin nyala. Ya kemudian nasi di atas itu juga banyak, nasi atau lubang udara banyak. Ya kemudian, Masya Allah, sound system disiapkan, semuanya disiapkan. Tinggal ngapain? Belajar, selesai. Hitung ada masih keluar kalimat-kalimat gak jelas. Kalimatnya gak jelas. Masa begitu? Kalimatnya kurang begitu. Panitianya, Masya Allah. Ini namanya gak syukur, gak terima kasih. Maka awal pengajian saya ucapkan jazakumullah khairan. Terima kasih kepada segenap panitia yang sudah memfasilitasi pengajian ini. Alhamdulillah. Itu belum terang, tapi sudah 45 menit. Sudah 45 menit. Padahal janji saya 1 jam selesai. Berarti pengajiannya cukup 15 menit. Masih berapa sih 15 menit selesai. Tapi kan baru belum pengajian. Apa yang mendapat dari pengajian? Ilmu itu ilmu harus didatangi dan kita harus datang dengan menundukkan diri. Makanya sampai sekarang orang yang mencari ilmu, kalimatnya siapa yang keluar dari ilmu? Pertanyaannya, ilmu itu di mana? Ilmu di mana? Ilmu bukan di kita, bukan. Ilmu bukan di IG, TikTok, YouTube, Facebook. Walaupun saya ini YouTube saya channel dari Novel subscribernya 970.000. Kalau TikTok saya mau ikut belakangan, sudah banyak yang pakai nama saya tahun 50 lebih banyak dari punya saya sendiri. IG dulu pernah saya hapus, pada tahun itu saya hapus akunnya karena dulu saya sebel sama IG.
Oh iya. Lebih banyak lah, tapi bukan itu. Bukan itu. Ilmu bukan itu. Ilmu bukan yang kamu share di WhatsApp, bukan itu. Ada yang benar. Bersuluh dan bijak. Ilmu itu di hatinya orang-orang yang dapat ilmu dari Nabi Muhammad SAW. Ada kok bilang dapat ilmu dari Nabi ya. Al-ulama warasatul anbiya. Ilmu Allah berikan ke Nabi, sama Nabi mewariskan kepada ulama. Warisannya Nabi itu ilmu dipegang sama ulama. Maka kalau orang ada keluar mencari ilmu, bukan keluar dari buku, bukan keluar dari informasi, bukan keluar membaca sesuatu, bukan keluar melihat sesuatu, tapi melihat manusia yang punya ilmu, duduk bersama manusia yang punya ilmu, dan anda juga bolehkah aku ikut sehingga melihat bagaimana kesehariannya, bagaimana cara duduknya, bagaimana cara berbicaranya, bagaimana ketika menghadapi masalah, bagaimana dengan sahabatnya, bagaimana dengan istrinya, bagaimana dengan anaknya, bagaimana dengan orang tuanya, bagaimana sehingga tidak salah memahami informasi yang ada di kitab, informasi yang ada di YouTube, informasi yang ada di Instagram, di TikTok dan semisalnya. Itu baru namanya cari. Coba sih ingat dulu. Aku yang pernah begini dengan Allah. Ibu ngajar, oh ini ada yang berat. Kehujanan, tetap semuanya berat. Belajar, nyata. Ini ada orang-orang yang cari ilmu nggak dari guru, dari guru. Ada masuk masjid dengan bangga buka baju. Dan yang mau ngapain? Jalankan sunnah Nabi. Oh, yang nanya pun agak bingung. Jalankan sunnah Nabi tapi nggak baju di masjid. Setelah itu bisa paling depan. Terus dia angkat tangan yang kiri. Terus dia kabut di dia. Orang nanya, kamu belajar sunnah Nabi dia? Kan sunnah Nabi dulu ketika disebut bukan mikro. Dan itu baru disebut. Saya sebut dulu ketika betul sunnah Nabi dulu ketika disebut bukan di masjid, bukan di kawasan, bukan di umum, di kamar umum. Gak ada orang lihat. Jadi ini akibat apa? Belajar tanpa guru. Belajar itu ala ilm bita'allum wal ilm bita'allum wal akhlaq bitakhallum. Semuanya harus lewat belajar dari manusia. Belajar dari manusia. Ini namanya mulai bukan jamaah pengajian. Namanya jamaah pengajian. Mulai kamu duduk sama satu ustaz, satu guru. Alhamdulillah sudah belajar di sana 5 tahun, 10 tahun. Ini baru namanya kita berilmu. Makanya dulu orang tua ngajarkan bahwa anaknya ini kembali dulu ngajar, dia belajar terus. Alhamdulillah yang bisa kami bersama dengan ini juga bisa belajar 5 tahun, 10 tahun. Dari bisnis kerja berguna sampai di sini jelas. Sabar ya Bu. Bang ibu harus senang, sabar ya Bu. Kalau ibu gak sabar, gak ada lagi yang ibu. Benar kalau ibu gak sabar, lagi enggak. Kamu gak tahu kita mau gitu. Ya untuk hamil itu butuh sabar gak Bu? Bu, hamil itu sabar atau gak sabar? Enak atau banyak gak enak? Panas atau dingin? Nyawa atau hidup? Melahirkan kehidupan, merasakan nyawa. Betul ya Bu? Siapa yang punya jasa melahirkan manusia? Ibu. Maka kalau mau belajar sabar dari wanita. Tapi kalau dia menjawab yang membuat tadi bisa kerja, wanita itu. Yang betul-betul juga wanitanya berbeda. Betul Bapak-Bapak? Nah itu karena istrinya gak belajar ilmu Nabi, suaminya gak belajar ilmu Nabi, yang dipelajari ilmu sinetron, ilmu drama, ilmu film, yang semuanya karya sutradara. Mohon maaf, mungkin sutradaranya gak pernah ke pesantren, mungkin sutradaranya gak pernah ikut pengajian, mungkin sutradaranya gak belajar ilmu Islam.
Ya. Innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilm ridha bima yasna kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasul kasih informasi. Innal malaikata, sesungguhnya para malaikat. Satu, kalau satu namanya mana? Innal malaikat, jumlahnya limited, tak terkira. Sesungguhnya para malaikat, pakai lam tauhid, la tadau, benar-benar sudah ingat pakai lam tauhid. Padahal kalau nanti kasih informasi sesuatu yang perlu pakai ngomong begitu udah orang percaya. Tapi kita ini telinganya dibenerin bener-bener gitu ya. Ini beneran loh, ini beneran serius ini. Ini beneran serius, benerin serius ini. Ini bukan hoax, ini bukan kiasan, ini bukan kiasan, ini benar. Itu gimana? Malaikat. Kalau kita saya yang dengan itu terbang langsung angin itu malaikat tapi sama Allah tundukkan diri, letakkan diri di muka bumi, hampalkan sayapmu, jangan biarkan mereka yang keluar cari ulama, cari ilmu nanti cari ulama al-ilm. Biasanya kalau nggak bisa naik motor pakai gojek. Ini yang kadang-kadang dari mana bisa cari ilmu, cari ulama, cari ilmu, cari ulama. Siapa yang keluar cari ilmu, yang keluar jadi ulama, hampalkan sayapmu, jangan biarkan kakinya menginjak tanah, jangan biarkan kakinya menginjak bumi. Sayapmu yang mulia harus jadi alas kaki mereka. Makanya sampai ada ulama-ulama ini yang pakai sandal. Ada. Karena pandangan hatinya melihat itu ada saya kalau sandal beliau tinggal kakinya langsung antara yang pakai masyarakat almarhum atau mulai lagi Desember atau Januari bahwa usia 107 tahun panjang dunia nggak pernah pakai sandal. Pernah pakai sandal? Karena mengharapkan berpegang yang lebih menginjak-injak saya malah malaikat bangga. Aku injak-injak saya malah malaikat senang itu berangkat. Kenapa malaikat rela sayapnya diinjak-injak? Coba kalau kita disuruh dan kurang badanmu diinjak-injak manusia yang jadi ilmu nggak mau kita. Tapi malaikat dengan bangga, innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilm ridha bima yasna, karena ridha senang. Ada orang datang ulama, senang malaikat, suka malaikatnya, demen malaikatnya, maka malaikat force tunjukkan kekuatannya. Kelar saya lebar-lebar, gede-gedean saya, karena malaikat yang satu dengan yang lain, sayapnya jumlahnya beda-beda, besarnya juga beda-beda. Jalan. Nah orang yang kakinya udah sedikit sayapnya malaikat, maka dikatakan sesungguhnya siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, sahabatullah bi tariqat ilal jannah. Maka maka langkah kakinya ke surga, sahabatullah akan menjadikan mudah sama Allah. Karena dia mau dari ulama, nanti kakinya ke sholat jadi mudah, kakinya ke sedekah jadi mudah, kakinya untuk birrul walidain jadi mudah, kakinya untuk silaturahim jadi mudah, kakinya untuk cari rezeki yang halal jadi mudah. Itu makna mudah jalan ke surga. Tapi ada yang bisa ke rumahnya majelis ilmu, langkah kakinya ke majelis ilmu susah dan luar biasa. Ada di samping rumahnya pamannya, tapi untuk silaturahim susah dan luar biasa. Kenapa? Karena dia tidak mau mendatangi al-ilm, jadi tidak mau mendatangi ulama. Jelas semuanya? Berkenaan 12 surat 20. Nanti 12 itu pertanyaan dulu. Ya, pertanyaan dulu saya. Judulnya ada tadi tiru akhlak. Betul ya? Akhlak itu apa? Maksudnya kalau kita akhlak itu semua dunia itu akhlak. Betul. Kebanyakan mobil ya, banyak lihat. Berapa nih? Betul. Kalau mau tahu akhlak ini apa? Udah 80, Masya Allah. Kurang tuh. Masya Allah. Gimana? Bukan ini kan? Terima kasih pada panitia dan untuk
Terima kasih semua yang berusaha. Masakan orang yang dia tidak pernah istrinya dipuji. Betul ya Ibu? Bukannya motor ada dua. Kamar dibersihkan. Udah gede ya? Kalau nanti dia terima, terima kasih. Anak dilahirkan gak terima kasih. Sebejat apapun istri seseorang, sebejat apapun istri seseorang, udah maklumin kebenarannya. Cukup untuk kita terima kasih. Udah mau melahirkan seorang manusia di lahirnya. Terima kasih udah melahirkan. Udah semua bejatmu sama satu kebaikan ini, insya Allah kebaikan ini akan memakan sama saya. Sabar, Tuhan. Saya semua itu untuk pembahasan saya melahirkan saya sih baru namanya apa? Cuma saya akan masih dipaksa waktu belajar karena seluruh kehidupan di rumah tangga yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena kulluhum Al-Quran akhlak Nabi Al-Quran maksudnya apa itu? Maksudnya kalau kamu itu mau belajar Al-Quran kamu harus tahu Nabi. Kalau nggak tahu Nabi kamu nggak akan paham Al-Quran. Makanya orang yang belajar Al-Quran nggak mau belajar cinta Nabi, nggak mau belajar cinta ulama, nggak mungkin paham Al-Quran. Karena mau tahu Nabi harus tahu lewat ulama. Seperti itu kan? Nah, sekarang saya mau bahas soal yang selanjutnya. Ini depan saya ada yang betul ya. Ini juga ada yang betul. Mohon maaf kepada semua yang sudah berhubung terima kasih. Tapi saya perlu sampaikan kepada manusia ini teknologi terbaru. Ini teknologi yang tertinggal. Ini teknologi yang syarat dengan kerusakan. Ada manfaatnya, nggak sedikit manfaatnya, banyak manfaatnya, tapi sama dengan kerusakan. Beda dengan teknologi yang tertinggi, teknologi yang terhebat, teknologi yang terbang, teknologi yang termutakhir. Nggak ada teknologi yang bisa mengalahkannya. Teknologi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita itu teknologi paling tinggi. Makanya kalau ada orang yang mengatakan sangat lebih mulia dari orang Nabi, ini perlu diperiksakan. Perlu dicek oleh orang ini. Sadar ketika ngomong, jangan-jangan lagi hidup. Zaman yang baik, zaman Nabi. Jangan mengatakan zaman Nabi, zaman jahiliyah. Orang jahiliyah bukan jahil, tapi zaman Nabi, zaman yang terbaik. Makanya beri Nabi Muhammad. Zaman Nabi, zaman keemasan. Rasul mengatakan setelahku akan menjadi semakin buruk, menjadi semakin buruk. Ya, maka Rasul tidak pakai bahasa lebih dari pakai zaman yang terbaik, kemudian zaman setelahku, kemudian zaman setelahku. Rasul tidak mengatakan zaman yang semakin buruk, tapi kebaikannya ini yang paling dekat dengan Nabi, dia pakai semakin baik. Tapi kalau bahasa kita, maka semakin jauh dari Nabi semakin buruk. Semuanya teknologinya semakin buruk. Yang paling bagus teknologi Nabi Muhammad SAW. Oh bisa dikatakan ini teknologi kita. Satu tahun lalu nggak ada teknologi kita. Kamu aja. Tadi kan diatin. 200 tahun lalu nggak ada video dan video. Kamu aja nggak mau beli. Kamu nanya nih handphone pakai uang mana? Beli atau nggak beli? Mau online ya, mau offline kita berangkat ke toko online atau offline beli, betul? Ya teknologi Nabi beli dong. Ambil dong, bayar ke teknologi Nabi. Kalau kamu bayar, kamu datangin tokonya, kamu ikuti petunjuknya, kamu akan dapat. Ketinggalan zaman bukan teknologi yang wow, no, teknologi ruwet, teknologi capek, teknologi rusak. Karena untuk bersentuh handphone
manusia dalam bentuknya lengkap semuanya ya. Gak ada kamera yang lebih hebat dari bola mata, gak ada. Gak ada yang namanya speaker yang lebih hebat dari telinga, gak ada. Gak ada yang namanya pengeras suara lebih hebat dari mulut manusia, gak ada. Ini manusia bisa mendengar suara semut di atas gunung, dan di suara tidak mendengar suara semut. Kalau ngobrol, seperti ngobrol, akan bisa mendengar. Itu nanti, ini nanti manusia bukan? Manusia, yang mana itu disebut oleh manusia. Warista, siapa yang menerimanya? Ulama warosatul. Iya, para ulama pewaris Nabi. Berarti teknologi Nabi Sulaiman kita bisa ambil nggak? Bisa, kita bisa dapat nggak? Bisa, tapi mau ambil nggak? Mau bayar nggak? Mau tepuk nggak? Mau belajar ilmunya nggak? Makanya orang-orang itu paham kalau sampai umat Islam belajar teknologi para Nabi, repot mereka. Mereka akan repot dengan sampai pada belajar teknologinya para Nabi, para wali itu semua kita seperti yang Muhammad SAW. Rasul sudah sampai ke langit, sudah sampai ke surga, sudah sampai ke Sidra Muntaha, planet Mars, sudah sampai itu sudah bersenangi planet Mars dan semua galaksi di bawah langit yang pertama. Sudah lewat semua itu, sudah lewat dari kita, sudah belajar semuanya. Percayai itu, pahami itu. Rasulku yang terbaik, Rasulku yang terhebat, semuanya tiada apa-apanya. Tapi Rasulku turun dari langit ngomong apa? Sholat. Ya Allah, sholat yang baik, semuanya adalah kebenaran, cukup mendetikkan jari. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu salah satu murid Nabi Muhammad SAW khutbah Jumat. Punya teknologi Nabi, kirim pasukan dari hampir 1.000 jiwa. Saat itu pasukan dilihat dengan bola mata Sayyidina Umar dari Madinah Al-Munawwarah. Ketika khutbah Jumat, live streaming. Sahabat siapkan, Sayyidina Umar menanya. Gak boleh pakai kabel, gak boleh pakai sinyal, gak boleh charge ini, gak boleh HP, handphonenya mana. Teknologi apa ini? Teknologi apa kalau baterainya habis mati? Sinyalnya gak ada, gak berfungsi. Teknologi apa ini? Teknologi Nabi Muhammad SAW. Gak perlu balik pada bola. Dengan drama ngomong Rasulullah, dia ke gunung, ke Rasulullah, dia ke gunung. Sebulan kemudian Rasulullah pulang dari Rasulullah itu, Umar menjawab sebelumnya. Karena ngomong kami itu terserah. Kemudian dengan suara sinuman mengadakan naik ke gunung, sahabat semuanya juga naik ke gunung. Bisa kita bayangkan ini seperti berapa? Bisa baca surga. Surga kita pakai alat-alat macam-macam ya. Cukup apa tubuh manusia itu saja. Jadi hasilnya peperangan dimenangkan oleh umat Nabi Sulaiman alaihissalam muridnya memindahkan ke Balkis singgah sana lalu dijaga ketat oleh semua kekuatan kerajaan Balkis, semuanya menjaga jangan sampai ada yang menyentuh singgah sana Balkis. Nabi Sulaiman kan boleh dibawa ke sini. Artinya kalau singgah sana dibawakan ke Nabi Sulaiman, berarti kerajaan itu sudah dimasukin Nabi Sulaiman, sudah diobrak-abrik, kemudian dibawa singgah sana. Berarti pertahanan Balkis juga ada apa? Ibrit kalau begitu uji, wah selama kamu selamatkan 2 jam, nanti 2 jam di sini. Itu memang kaulah lama jalannya kurang lebih 9 jam 2 jam. Ini begitu. Maka disitulah murid yang berjalan pejamkan bola mata belum dibuka. Belum dibuka udahnya. Yang itu benar-benar sebenarnya di belakang kita. Orang-orang yang tadi itu adalah proses kawan-kawan itu. Apapun yang kamu kenali orang-orang baru itu sampai seorang yang telah buat makanya mereka yang di Jepang orang-orang yang Amerika berdoa di Jepang jadi orang bola dan cerita benar. Kemudian di Amerika berdoa namanya Starbucks bisa bersama Enterprise yang kepala desa cahaya mereka yang bisa berburu maka benar Enterprise kesempatan ini kecepatan cahaya di dalam Enterprise itu ada satu tempat satu kapsul manusia masuk ke sana ditutup kemudian ketika koordinatnya mau ditutup klik nyampe ke lokasi cukup sekali klik nyampe ke lokasi. Masuk itu teknologi yang dibayarkan cuma orang-orang yang di sana teknologi zaman dahulu kan
tidur Nabi. Kalau nggak kepepet nggak dipakai. Nabi itu juga jalan kaki sampai kakinya berdarah, meskipun beliau bisa sesaat sampai di Madinah Munawwarah. Akhlaknya begitu, nggak pakai kekuatan, menunjukkan hal yang biasa, biar ada pahala yang tinggi dari sabar dan syukur. Tuh bahaya mati saya tinggal kampung. Beliau mau ke Jakarta cukup berapa menit sampai Jakarta. Beliau bersama sopir dan mobil. Sopir dan mobil. Ketika sopirnya diwawancara di sana bagaimana? Sibah Dito tidak kasih atau diri. Dan katanya Sibah katanya tidak saja dengan orang kering. Tidak keras nggak pakai kering. Terus kok cuma berapa menit sampai Jakarta nggak tahu. Biasanya sama seperti jalan biasa. Lewat Cirebon, lewat Cikampek, lewat Tegal, lewat semua. Kata supir, cuma supirnya banyak mati luar biasa. Supirnya itu pasar gaul, supirnya itu laporan orang-orang. Tapi supirnya juga luar biasa. Supirnya diajak pindah dalam sekejap. Ilmu yang semacam ini itu teknologi nanti pelajaran. Pelajarannya caranya bagaimana? Fattabi'u in kuntum tuhibbuna cukup ikuti Nabi. Ikutin bagaimana? Nabi makan, kita makan. Nabi minum, kita minum. Nabi tidur, kita tidur. Nabi bangun tidur, kita bangun tidur. Nabi ke pasar, kita ke pasar. Nabi menikah, kita menikah. Nabi punya anak, kita punya anak. Nabi punya cucu, kita punya cucu. Nabi mengalami peperangan. Indonesia pun pernah mengalami peperangan. Dan saudara-saudara Palestina juga lagi berperang. Nabi sedekah, Nabi menjenguk orang sakit, kita menjenguk orang sakit, kita sedekah. Nabi melayani, kita melayani. Sama berasa. Tapi kita ditiru selesai. Oh, bilang mau sukses, panggil orang kaya, cara kaya bagaimana ditiru cara kaya. Panggil orang pintar, dia pintar ditiru cara pintar. Udah jelas yang paling sukses, yang paling hebat kan orang biasa Nabi Muhammad tidak tiru. Dan tirunya mudah. Mohon maaf, saya ini katanya kalau makan di perutnya buncit. Itu bilang, tapi kalau perutnya tidak buncit, tiru orang-orang itu. Wah, lu harus tidak menentukan nanti perutnya datar. Ya, capek dah. Tapi sudah kapan aja tadi repot mudah. Minum, minum. Kan 11.45 kan? Lucu lama banget ya? Kalau kebun itu bau tanda-tandanya kecil-kecil. Jadi semuanya mau masuk ya. Jadi kita boleh mencoba dari ini adalah satu cara ingin menghibur dengan cara membaca doa. Yang kedua akhlak Nabi, berarti semua ibadah Nabi. Jangan bayangkan akhlak itu bermanis-manis mudah. Itu bagian daripada akhlak. Nabi juga pernah marah, Rasul juga pernah marah. Tapi marahnya di mana? Marahnya kapan? Marahnya bagaimana? Dan kemudian kita lihat juga marah. Harus belajar yang konkret, belajarnya lewat doa. Dan sekarang ini yang mudah-mudahan ayo kita makan sesuai cara Nabi, minum secara Nabi, tidur secara Nabi, masuk pasar secara Nabi, ke orang tua sebetulnya Nabi. Insya Allah kalau begitu hidup kita akan sukses dunia, sukses akhirat. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan. Mohon maaf dan pesan saya untuk semuanya meneruskan pesannya almarhum Muhammad bin Jafar itu berupa Malaysia yang dulu lahirnya di Purwakarta, wafatnya di Malaysia. Muhammad besar min awliya musholih termasuk waliullah, bermengadakan guru ada yang terjadi di akhir zaman. Kebanyakan terjadi dengan satu maksiat yang besar ini, maksiat yang pelakunya ada hampir di setiap rumah, hampir setiap rumah
warahmatullahi wabarakatuh.